Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang memori dan intelijensi. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Erlina Rahma. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan memori. Memori atau ingatan merupakan suatu kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia sebagai proses penyimpanan informasi atau ilmu pengetahuan yang kita dapat, lalu kita keluarkan kembali ketika kita membutuhkannya. Proses mengingat pada manusia itu ada 3 tahap. Yang pertama, pengisyaratan. Pengisyaratan di sini membantu manusia dalam mengingat sesuatu atau informasi tersebut. Yang kedua, proses penyimpanan. Proses penyimpanan ini proses penyimpanan informasi pada otak manusia. Yang ketiga, berpikir atau mengembalikan ingatan itu kembali. Yang kedua adalah macam-macam ingatan. Macam-macam ingatan ada 2, ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Kedua adalah konsep dasar lupa. Lupa adalah hilangnya ingatan pada saat seseorang berusaha untuk mengeluarkan ingatannya itu kembali. Penyebab terjadinya lupa adalah yang pertama, ingatan yang sengaja dilupakan. Yang kedua, banyaknya informasi yang perlu untuk kita ingat. Yang ketiga, ingatan jangka pendek. Dan yang terakhir, terlalu lamanya seseorang tidak mengeluarkan ingatannya itu kembali. Selanjutnya, implikasi adanya memori akan dijelaskan oleh Mbak Imaian Alfitriyah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi adanya memori. Nah, pendekatan pemrosesan informasi menurut Robert S. Ziegler itu ada 3. Yang pertama, proses berpikir atau thinking. Yang kedua, mekanisme pengubah atau change mechanism. Yang ketiga adalah modifikasi diri. Nah, ketiga-tiganya ini itu memiliki proses encoding atau penyandian. Nah, proses encoding atau penyandian ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, sensory register, memori kerja jangka pendek, memori jangka panjang. Nah, kemudian cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam mempelajari pengetahuan deklaratif, yang pertama adalah pengulangan atau rehearsal, yang kedua adalah melakukan pembelajaran bermakna, yang ketiga adalah organisasi, yang keempat elaborasi, dan yang kelima adalah pembayangan virtual. Selanjutnya, pengertian dan tipe kecerdasan akan dijelaskan oleh Mbak Heja Sofia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian serta tipe-tipe daripada kecerdasan. Jadi yang pertama, membahas mengenai pengertian dari kecerdasan sendiri. Kecerdasan itu berasal dari akar kata cerdas yang berarti cerdik atau pintar. Nah, dalam artiannya nih, kecerdasan itu lebih mengarah kepada cepatnya tanggapan dalam menghadapi suatu masalah atau juga kecepatan dalam mengerti saat mendengarkan atau menganalisa suatu keterangan. Kecerdasan merupakan kesempurnaan pengembangan dari akal budi yang dimiliki oleh manusia. Nah, kemudian membahas mengenai kecerdasan, tentunya terdapat banyak ahli pada bidangnya yang mengungkapkan konsep-konsep mengenai apa sih itu kecerdasan. Nah, di antara beberapa ahli-ahli tersebut berikut ya di antaranya. Yang pertama, konsep kecerdasan menurut Dusek. Jadi menurut Dusek, kecerdasan itu bisa didefinisikan dalam 2 bentuk, yaitu dalam bentuk kuantitatif dan bentuk kualitatif. Secara kuantitatifnya sendiri, kecerdasan merupakan suatu proses belajar atau menalar demi memecahkan suatu masalah yang dapat diukur dengan tes intelijensi. Nah, sedangkan secara kualitatif, kecerdasan merupakan suatu cara berpikir bagaimana menghubungkan atau mengelola informasi dari luar yang disesuaikan dengan dirinya. Nah, kemudian yang kedua, konsep kecerdasan menurut Freeman. Menurut Freeman sendiri, kecerdasan merupakan suatu kemampuan yang bisa dibagi menjadi 3 macam. Terdapat kemampuan adaptasi, kemampuan abstrak, serta kemampuan belajar. Akan kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama, kemampuan adaptasi. Kemampuan adaptasi sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Seperti judulnya sendiri, yaitu adaptasi. Nah, contohnya dari kemampuan adaptasi yaitu begini. Apabila ada seseorang
yang bisa menyesuaikan dirinya pada situasi atau problema dengan cara yang efektif, mudah, dan memiliki variasi tingkah laku, maka seseorang itu bisa dikatakan sebagai seseorang yang cerdas. Gitu. Kemudian yang kedua, macam yang kedua yaitu kemampuan abstrak. Kemampuan abstrak sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam mengungkapkan konsep-konsep guna menghadapi situasi maupun persoalan dengan memakai simbol verbal atau bilangan. Kemudian macam yang ketiga yaitu kemampuan belajar. Kemampuan belajar adalah kemampuan seseorang dalam mempelajari sesuatu. Nah, kemampuan belajar ini merupakan suatu indeks yang paling sering digunakan oleh banyak orang ya teman-teman untuk mengukur kecerdasan seseorang. Nah, itu tadi tiga macam konsep kecerdasan menurut Freeman. Kemudian yang ketiga, terdapat konsep kecerdasan yang diungkapkan oleh J. Stoddard. Nah, ahli yang satu ini tuh mengungkapkan bahwa kecerdasan individu itu merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan yang sukar, kompleks, abstrak, ekonomis dengan tetap mempertahankan kegiatan di bawah kondisi yang menuntut energi dan menghindari kekuatan emosional atau gejolak emosi. Pada dunia ilmu pendidikan, khususnya pada kajian psikologi, kecerdasan ini merupakan suatu bahasan penting dan sangat menarik untuk terus-menerus dikaji keberadaannya. Bahkan seperti yang teman-teman sendiri tahu, dewasa ini isu mengenai kecerdasan itu tidak hanya populer di kalangan para pengajar dan siswa saja. Jadi tidak hanya dibahas di meja pembelajaran, meja sekolah saja, namun juga sudah mulai dipelajari oleh banyak orang di luar sana, termasuk oleh para orang tua. Tentunya itu juga sebagai modal ya dalam mendidik agar anaknya ya bisa cerdas, bisa menjadi bibit baik begitu. Nah, maka dari itu pengertian tentang konsep kecerdasan merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui oleh banyak orang. Nah, sementara itu terdapat seorang psikolog dari Amerika Serikat yang bernama Edward Lee Thorndike. Beliau mengungkapkan bahwa kecerdasan sendiri itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Di antaranya yaitu kecerdasan real atau constructed intelligence, kecerdasan abstrak atau abstract intelligence, dan kecerdasan sosial atau social intelligence. Baik, akan kami bahas satu persatu. Jadi yang pertama yaitu kecerdasan real. Kecerdasan real sendiri merupakan sebuah kemampuan individu dalam menghadapi situasi serta benda-benda real. Contohnya, benda-benda real itu seperti jagung, batu, air, singkong, kipas angin, dan lain-lain. Nah, dalam kecerdasan tipe ini, yaitu kecerdasan real, manusia itu dapat menghadapi serta mereaksikan situasi-situasi secara aktual dan sempurna dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kedua, terdapat kecerdasan abstrak. Berbeda dengan kecerdasan real yang pertama tadi, kecerdasan abstrak merupakan kemampuan manusia dalam memahami dengan baik sebuah kata-kata, huruf, bilangan, angka, rumus, simbol, dan lain sebagainya yang semacam. Contohnya nih ya, terdapat rumus-rumus rumit. Nah, seseorang yang bisa memahami rumus atau sebuah simbol yang bagi kebanyakan orang itu dianggap rumit, pasti orang itu dikatakan cerdas atau pintar. Nah, ada fakta nih teman-teman, katanya seseorang yang dianggap memiliki kecerdasan abstrak tertinggi yaitu adalah para filsuf. Nah, hal ini tuh kenapa? Karena dikarenakan mereka banyak mempersoalkan hal yang bersifat abstrak seperti halnya metafisika, serta konsep-konsep dasar filsafat seperti halnya keadilan, ketuhanan, kebaikan, kecurangan, dan lain-lain hal sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, tipe ketiga ada kecerdasan sosial. Nah, kecerdasan sosial sendiri merupakan kemampuan seseorang atau individu dalam menghadapi atau memberikan reaksi terhadap situasi-situasi sosial atau dalam kehidupan bermasyarakat. Individu yang memiliki kecerdasan sosial tinggi itu dapat dilihat ya ketika ada seseorang yang terlihat mudah bergaul dengan siapapun dalam kegiatan sehari-hari, ataupun ketika terdapat seseorang yang bisa berkomunikasi dengan mudah dan baik
terhadap manusia di sekitarnya, itu bisa dikatakan dia memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Nah, teman-teman, jikalau terdapat seseorang atau individu yang memiliki ketiga macam kecerdasan ini dengan seimbang dan selaras, maka tak pelak lagi orang itu bisa dikatakan sebagai orang yang cerdas. Selanjutnya saya Hibatin Wafiroh akan menjelaskan tentang perkembangan kecerdasan manusia dewasa ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan dewasa ini menurut Howard Gardner. Seperti yang kita ketahui, kecerdasan itu tidak hanya dinilai dari tes hasil IQ saja, tetapi bisa dilihat dari berbagai sisi atau yang disebut dengan kecerdasan majemuk. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik berupa kemampuan kelebihan dalam bahasa, lalu kecerdasan logika matematika terlihat dari dapat memikirkan secara logis dan dapat menjelaskan sesuatu secara ilmiah. Kemudian kecerdasan visual spasial, yaitu kecerdasan yang ditandai dengan seorang anak mudah membayangkan sebuah objek berbentuk 3 dimensi. Lalu ada kecerdasan gerak tubuh, ditandai dengan seorang anak itu memiliki kemampuan lebih untuk mengontrol geraknya, biasanya bisa suka menari atau suka berolahraga dan sebagainya. Lalu kecerdasan musikal ditandai dengan seorang anak yang memiliki kemampuan untuk mengingat nada dengan baik. Selanjutnya kecerdasan interpersonal itu ketika seorang anak mampu memahami lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Jadi mereka itu dapat menjadi pemimpin di antara teman-temannya. Selanjutnya kecerdasan intrapersonal. Kalau intrapersonal dan ada kecerdasan intrapersonal. Kalau tadi inter, sekarang intra. Kalau intra itu mereka mampu memahami diri mereka dengan baik, mengetahui kemampuan mereka. Yang terakhir kecerdasan naturalis. Biasanya anak seperti ini mampu memahami lingkungan sekitarnya dengan baik beserta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Lalu kecerdasan emosional dan spiritual dijelaskan oleh Mbak Ani Muslimah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosional dan spiritual. Yang pertama adalah definisi kecerdasan emosional, merupakan kecerdasan yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat menetap, dan bahkan dapat berubah-ubah setiap saat. Ada dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Pertama adalah faktor internal, kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan spiritual, adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Ada 3 indikator penting dalam kecerdasan spiritual. Yang pertama adalah tanggung jawab, kemudian yang kedua adalah kerendahan hati, dan terakhir adalah kebahagiaan. Terakhir, struktur hierarki dan intelek dijelaskan oleh Mas Bagas. Kepadanya dipersilahkan. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Pembahasan di sini yang selanjutnya adalah struktur kecerdasan intelektual. Nah, untuk kecerdasan intelektual sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya intelligent quotient, yang disingkat sebagai IQ. Nah, kalau teman-teman pasti sudah paham apa yang biasa didengar teman-teman, IQ, tes IQ gitu. Nah, istilah umumnya yang digunakan untuk menjelaskan sifat yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, lalu ada memahami gagasan, ada juga menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Nah, kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan dapat diukur dengan menggunakan alat psikomet.
psikiatri yang bisa disebut sebagai tes IQ tadi. Nah, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa IQ merupakan usia mental yang dimiliki manusia berdasarkan perbandingan usia kronologis. Nah, menurut L.L. Truston, kecerdasan intelektual itu bisa dibagi dua, yaitu kecerdasan umum yang biasa disebut sebagai faktor G, atau kecerdasan sebagai kayak dia tahu informasi, dia pernah belajar ini belajar itu, yaitu sebutannya kecerdasan umum ya. Nah, ada lagi kecerdasan spesifik. Nah, jadi menurut Truston, kecerdasan itu dibagi menjadi dua, kecerdasan umum dan kecerdasan spesifik. Nah, akan tetapi pada dasarnya kecerdasan dapat dipilah-pilah. Nah, beberapa kecerdasan yang sudah dibeberkan oleh Truston yaitu ada satu, pemahaman dan kemampuan visual. Yang pertama, kita di sini membahas yang pertama adalah kemampuan verbal, pemahaman dan kemampuan verbal. Nah, untuk kemampuan verbal yaitu kemampuan dalam memahami kosakata dan analogi verbal. Kemampuan verbal itu perlu dimiliki siswa agar dapat mengungkapkan kembali materi yang diperoleh menggunakan kata-kata sendiri. Jadi misalkan teman-teman pernah dengar di saat ada waktu pertama guru menjelaskan ini rumus ini, lalu nanti setelah itu guru itu menunjuk salah satu siswa untuk menjelaskan kembali apa yang sudah dia pahami waktu dijelaskan oleh guru tersebut. Nah, itu contoh kemampuan verbal. Nah, yang kedua ada kemampuan spasial visual. Apa itu kemampuan spasial visual? Nah, bisa diartikan kecerdasan spasial visual juga. Nah, kecerdasan spasial visual merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, memproses, dan berpikir ke dalam bentuk visual. Kecerdasan spasial visual juga merupakan salah satu jenis kecerdasan majemuk. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini mampu menerjemahkan gambaran dalam pikirannya sendiri ke dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Selain itu, seseorang yang memiliki kecerdasan ini akan selalu tanggap dan mudah untuk melakukan, dia itu selalu tanggap untuk sebuah kegiatan dan dia itu mudah melakukan aktivitas yang rumit, sehingga kecerdasan ini juga bisa dikenal sebagai kecerdasan abstrak. Enggak semua sih, memang tidak semua orang mempunyai kecerdasan spasial visual, tapi bisa dilatih. Nah, menurut David F. Lohmann, seorang pakar psikologi dari Universitas Stanford, Inggris, pada tahun 1979 menjelaskan bahwa kecerdasan spasial visual merupakan kemampuan untuk menghasilkan, memelihara, atau memanggil kembali dan mengubah imajinasi visual yang terstruktur dengan baik di otak kita. Nah, untuk selanjutnya kemampuan daya ingat. Nah, untuk kemampuan daya ingat sendiri, saya kira teman-teman juga sudah paham betul apa yang dimaksud daya ingat. Daya ingat juga di sini juga diterangkan
Daya ingat menurut Kamus Lengkap Psikologi yaitu fungsi yang terlibat dalam mengenang atau mengalami lagi pengalaman masa lalu. Daya ingat merupakan kemampuan seseorang untuk mengambil kembali informasi yang telah dipelajari oleh seseorang itu tadi dan yang telah disimpan dalam otak. Daya ingat seseorang tidak terlepas dari kemampuannya. Ya memang kemampuan seseorang untuk mengingat hal-hal yang telah dia lewati itu memang tidak sama. Ada yang ingat betul dengan detail apa yang telah ia lakukan. Terkadang juga ada yang baru melakukan suatu hal tapi beberapa menit kemudian sudah lupa. Ya memang di sini juga disebutkan bahwa daya ingat seseorang tidak terlepas dari kemampuan otaknya untuk menyimpan informasi di dalam otak disimpan dalam bentuk memori. Nah, selanjutnya kita menuju ke poin keempat, kemampuan penalaran. Untuk kemampuan penalaran sendiri yaitu sebuah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau bisa disebut pengamatan empirik ya, yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatannya sejenis juga akan terbentuk proporsi-proporsi yang sejenis berdasarkan sejumlah proporsi yang diketahui atau dianggap benar. Beberapa orang menyimpulkan sebuah proposisi ya, bukan proporsi. Proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar. Langsung lanjut ke poin kelima, poin terakhir. Kecepatan perseptual. Nah, untuk kecepatan perseptual ini mungkin banyak yang belum tahu, mungkin bahasanya juga asing. Saya bacakan dulu. Kecepatan perseptual yaitu kemampuan kecepatan perseptual itu merupakan kecakapan kesan sesaat terhadap objek pada saat seseorang melakukan pengamatan. Nah, seperti contoh, suatu saat melihat di meja sana itu ada secangkir kopi. Nah, itu langsung dari pengamatan tadi langsung direspon oleh otak bahwa itu kopi. Seperti itu. Nah, ada sedikit catatan, kecepatan perseptual sangat diperlukan di sekolah karena kemampuan ini dibutuhkan dalam mengembangkan kemampuan membaca murid ataupun mahasiswa. Seperti membaca cepat itu juga memakai kecepatan perseptual ini gitu. Nah, lanjut untuk penjelasan tambahan menurut Howard Gardner. Sedangkan menurut Howard Gardner, seorang psikologi terkemuka dari Universitas Harvard menyatakan ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Di antaranya adalah 1. Kecerdasan linguistik, 2. Kecerdasan matematik atau logika, 3. Kecerdasan spasial tadi, 4. Kecerdasan kinetik dan jasmani, selanjutnya kecerdasan musikal, lalu ada kecerdasan interpersonal, lalu ada kecerdasan naturalis. Untuk kecerdasan naturalis ini seperti contoh, orang yang memiliki kecerdasan ini mampu memahami dan menikmati alam dan menggunakannya secara produktif serta mengembangkannya pengetahuannya mengenai alam. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan ini yaitu mencintai lingkungan, mampu mengenali sifat dan tingkah laku hewan, dan senang melakukan kegiatan di luar atau alam bebas ya. Jadi terus kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh petani, nelayan, pendaki, pemburu, seperti itu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu hierarki intelektual individu. Sebenarnya sama saja, cuman berhubung memang saya dituntut untuk menjelaskan hierarki. Kalau teman-teman belum tahu, hierarki itu seperti susunan
Jadi kalau dibilang hierarki intelektual berarti susunan kecerdasan seperti itu ya. Hierarki intelektual individu, susunan bisa disebut susunan kecerdasan individu. Nah, para ahli psikologi dari tahun ke tahun secara sinambung melakukan penelitian kecerdasan individu. Hal itu berguna agar diperoleh kemantapan dalam mengukur tingkat kecerdasan. Nah, kan ada tingkat kecerdasan. Nah, sebab langkah ini penting artinya bagi penyiapan sumber daya manusia yang andal. Di antara ahli psikologi yang telah melakukan penelitian tentang kecerdasan individu adalah Vernon yang dilakukan tahun 1950. Nah, teori Vernon ini didukung antara lain oleh Burt dari Inggris dan Humphrey dari USA. Ya, sekedar penelitian tentang tingkatan-tingkatan kecerdasan manusia lah pada umumnya. Mungkin bisa